Virgo Penghajar, rilis hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Apakah dia layak di gacha bang? Let's go, kita bahas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. So di konten kali ini, pertama-tama saya tekankan dulu bahwasanya saya bukan mau memperlihatkan gameplay Virgo, tapi saya mau mereview trade-nya dan saya mau membagikan pendapat saya apakah dia layak digacha melihat meta yang saat ini guys ya. Let's go, kita mulai dari karakter trade-nya guys. Oke guys, karakter trade yang pertama, saat dia menyerang musuh bertipe Logia, maka damage-nya akan bertambah sebanyak 30%. Musuh-musuh bertipe Logia itu kayak misalnya Ace Marineford, Sabo Luffy Brother yang dia pertama kali udah dapat Merah Nomi, kalian pasti tahu lah guys ya, Sabo Dressrosa gitu. Jadi saat dia menyerang musuh yang punya tipe Logia, maka damage-nya itu akan bertambah 30%, kecuali Akainu Fleet Admiral gitu, karena agak mustahil guys ya, agak mustahil gitu, bahkan menurut saya mustahil gitu kalau kita bisa nyerang Akainu pakai Virgo gitu. Bukan berarti kita nggak bisa ngekill ya, mungkin bisa kita kill kalau ada momen-momen tertentu gitu, kayak misalnya lagi boost terus Akainu nggak pasang skill 2 ya, mungkin bisa di skill ya, mungkin bisa kalian kill gitu ya. Jadi kalau kalian bisa mau kill Akainu pakai Virgo harus hoki gitu. Nah terus karakter trait yang kedua, when attacking karakter tipe Logia, masih sama guys ya. Jadi saat kalian menyerang musuh yang bertipe Logia, maka kalian bisa menghilangkan cooldown musuh sebanyak 30%. Nah di sini ada kata increase bang, increase itu bukannya menambah guys ya. Iya, increase itu artinya menambah guys ya, tapi kan ini nggak mungkin loh kalau misalnya kita menyerang musuh terus dodging musuh, skill dodging musuh itu bertambah, kan nggak mungkin. Masa kita serang terus skill dodgingnya malah bertambah? Apalagi kalau misalnya saat kita menyerang musuh maka dodging kita, cooldown dodging kita yang bertambah, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini ada kata enemy guys ya. Dan ini karakter trait-nya ini, bunyi trait-nya ini mirip sama sepertinya bunyi trait-nya Akainu guys ya. Jadi Akainu itu kan punya trait seperti ini juga guys. Cuman bedanya kalau nggak salah Akainu itu tidak berpatok kepada karakter tipe Logia gitu. Semua karakter dia bisa gitu. Increase the cooldown time of the enemy. Ini artinya guys ya, trait ini artinya bisa menghilangkan cooldown dodging musuh bertipe Logia gitu. Jadi hanya untuk musuh-musuh yang bertipe Logia sebanyak 30%, dan dia juga bisa mendapatkan tambahan darah sebanyak 5% kalau dia menyerang musuh bertipe Logia. Kemudian trait satunya Virgo guys, when attacking an enemy in the area around your enemy treasure. Jadi saat dia menyerang musuh di sekitar area bendera musuh, maka dia akan mendapatkan damage tambahan sebanyak 30%. Rata-rata attacker punya trait seperti ini guys ya. Kemudian ada when using skill 2, saat dia menggunakan skill 2 guys, maka cooldown skill satunya itu akan meningkat secara otomatis sebanyak 10%, dan dia mendapatkan tambahan defense sebanyak 20% dengan durasi 10 detik. Kemudian trait 2-nya Virgo guys, setelah dia menerima damage dari musuh lebih dari 50% maksimal HP yang kalian miliki, maka kalian akan mendapatkan pengurangan damage sebanyak 30%. Misalnya maksimal HP kalian itu 20.000, otomatis 50%-nya 10.000, di bawah 50%-nya 9.500, 9.400. Nah, itu di bawah 50%-nya guys. Jadi saat presentasi HP kalian segitu, maka kalian akan mendapatkan pengurangan damage sebanyak 30%. Kemudian trait selanjutnya, when you are downed. Jadi saat kalian jatuh, maka kalian akan mendapatkan Nuclear Stagger gitu. Artinya kebal terhadap bahasa mudanya, bahasa sederhananya, stagger itu keseimbangan gitu. Jadi keseimbangannya itu jauh lebih kuat gitu. Mungkin kalian pernah lihat Oden lagi ngambil bendera terus susah banget untuk kita batalin, itu karena staggernya itu kuat guys ya. Nah ini mungkin traitnya si Virgo ini membantu dia saat dia lagi pasang skill 2-nya gitu. Kan skill 2-nya Virgo itu skill charging gitu kan ya. Jadi skill 2-nya Virgo itu bisa ditahan kayak Shirohige, dan itu memang membutuhkan stagger effect gitu ya. Harus punya stagger yang kuat, karena kalau nggak punya stagger otomatis itu mudah banget untuk dibatalin gitu. Kalau kalian lihat cuplikannya ya, cuplikan skill 2-nya Virgo, itu kan ada momen dimana Loud Dressrosa menyerang si Virgo, dan si Virgo itu tidak terganggu guys ya dengan basic attack-nya. Itu salah satu
salah satu yang dimaksud dengan yang namanya stagger guys ya. Nah terus boost rate-nya, jadi saat lagi boost rate dia akan mendapatkan critical damage sebanyak 20% guys ya. Oke guys, setelah saya membaca trade dari Virgo, saya bisa menyimpulkan kayaknya untuk meta saat ini Virgo kayaknya nggak layak untuk digacha. Untuk saat ini teman-teman kayaknya nggak dulu gitu. Kenapa? Karena kebanyakan trade-nya itu hanya berfokus kepada char-char yang bertipe Logia gitu. Akainu Fleet Admiral Extreme Legendary itu char yang bertipe Logia gitu. Tapi saya rasa kita sama-sama bisa sepakat agak mustahil ya ngekill Akainu pakai Virgo gitu. Bukan berarti nggak bisa gitu ya. Mungkin kalau kita punya momen-momen hoki, kita bisa ngekill Akainu pakai Virgo gitu. Tapi persentasenya itu agak sulit ya. Mungkin 1% mungkin atau 5% ya, agak sulit untuk ngekill Akainu pakai Virgo gitu. Dan untuk meta saat ini memang agak gila banget guys. Dan saya yakin kedepannya makin gila lagi. Dan kalau kalian tetap mau gacha Virgo itu sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena bannernya Yongdovi sama Sugar itu bakal selesai tanggal 26 Oktober 2021. Jadi mending kalian tahan aja, kalian sabar aja dulu guys ya. Nanti bakal ada cara bounty festival terbaru dan mungkin bakal lebih bagus lagi juga dari Yongdovi sama Sugar dan bisa menghidupkan meta lagi untuk mengcounter Akainu dan beberapa cara-cara overpower lainnya gitu. Mending kalian tabung aja RD kalian. Atau misalnya kalian mungkin sama-sama udah paham, sama-sama udah belajar bahwasanya cara ekstrim itu rata-rata ngeselin banget, apalagi kalau baru keluar. Makanya untuk kalian udah punya banyak cara bagus, mending kalian puasa RD aja dulu guys ya. Kalian tunggu char ekstrim yang bakal keluar bulan Januari. Dan char ekstrim yang keluar itu bakal dua loh guys ya. Karena kalau enif yang enif setengah ya, enif setengah itu char ekstrimnya hanya satu, terus ditemani oleh char-char biasa atau char-char BF, satu char BF. Cuma yang baru-baru ini cuma ditemani oleh dua char biasa. Tapi untuk char ekstrim selanjutnya yang enif genap itu biasa keluar dua char ekstrim sekaligus. Jadi untuk dua char ekstrim sekaligus itu pasti akan memakan Rainbow Diamond yang banyak guys ya. Dan tentunya dua char ekstrim yang bakal keluar di anniversary genap itu biasanya bagus-bagus semua gitu ya. Shanks, Kurohige, Roger dan Oden. Nah nanti mungkin anniversary genap yang 3 tahun ini bakal lebih bagus juga gitu. Mending kalian sabar aja guys ya. Oke guys, hanya ini yang bisa saya bagikan dalam konten kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya. And stay santun.